pengen, saya pun sendiri tuh masih dalam tanda tanya ini apa sih gitu loh sebenarnya Feng Shui itu seperti apa, Feng Shui itu seperti apa, terus hubungannya dengan sio-sio itu apalagi master ketemu master gitu kan agak susah gitu membahas ya. Monggo silakan ya. Kali ini kita akan melihat dan mencoba membahas melalui sisi lainnya, tapi tetap berhubungan dengan astrologi. Halo Sahyan, ikutin terus ya channel TV Daily Vlog ya, Eyang Rati Channel. Jangan lupa aku tunggu loh subscribe-nya dan like-nya. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, bye, thank you, I love you full. Selamat siang, salam rahayu, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya tetap berada di studio Eyang Rati TV bersama orang-orang ternama tentunya. Nah, pembahasan kali ini sangat luar biasa dan sangat istimewa sekali. Kenapa? Kalau biasanya kita membahas tentang prediksi alam, tentang kejadian-kejadian apa yang akan terjadi di tahun 2021, kali ini kita akan melihat dan mencoba membahas melalui sisi lainnya, tapi tetap berhubungan dengan astrologi ya pastinya ya. Kali ini saya kedatangan tamu-tamu yang spesial sekali. Ada ahli-ahli astrologi, ada ahli Feng Shui, ahli Hong Shui dan segala macam. Yang jelas untuk pertama kali saya tetap bersama dengan sesepuh paranormal Indonesia yang sangat kita cintai. Ada Eyang Rati, apa kabar Eyang Rati? Selamat siang, menjelang sore. Semoga sehat selalu, boleh disapa dulu. Iya, selamat siang. Saya akan menyapa para netizen yang ada di seluruh Indonesia, khususnya dunia ya. Assalamualaikum, Amitabha, dan salam rahayu. Hari ini Eyang Rati TV akan muncul kembali karena sudah dinanti-nantikan, dan jangan lupa ya subscribe-nya dan like-nya, dan jangan lupa loncengnya digugel. Terima kasih. Itu selalu dengan ciri khas yang luar biasa ya. Terima kasih Eyang Rati. Kemudian saya juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa hari ini ya. Tamu beliau ini adalah ahli Feng Shui dan ahli Hong Shui yang sangat ternama sekali, yang jelas sudah kondang banget dan sudah dikenal kemana-mana. Pokoknya beliau sangat ahli dalam bidangnya. Dia juga membaca astrologi yang sangat luar biasa. Hari ini saya kedatangan tamu yaitu Bapak Gunadi Wijaya. Selamat siang. Oke, selamat siang. Ya, silakan disapa dulu netizen. Selamat siang juga apa buat penggemar Eyang Rati TV ya, di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Ya. Hari ini gitu loh, saya mendapatkan kehormatan banget bisa syuting bersama Eyang Rati. Ya. Saya kenal Eyang Rati udah lama banget, justru saya jadi muridnya Eyang Rati. Enggak lah, Pak Gun ini master. Master ya. Susah kalau udah master ketemu master nih saling merendah untuk meroket namanya gitu ya. Baik, terima kasih, selamat datang di studio kami Pak Gunadi Wijaya. Kemudian saya juga kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa hari ini. Beliau juga berkecimpung di dunia supranatural dan spiritual di Indonesia. Salah satu orang yang dicintai juga tentunya oleh Pak Gun dan Pak Eyang Rati. Dia adalah Lisa Maren. Selamat datang Ibu Lisa Maren, selamat siang. Iya, selamat siang Mas. Ya, siapa mungkin penggemar-penggemarnya mungkin punya penggemar tersendiri ya kan? Oh iya, selamat siang buat audiens Eyang Rati ya. Iya, TV hari ini senang sekali saya bisa bersinergi bersama eyang saya, guru saya, mentor saya, dan juga sama ibu saya ini Kok Gunadi ya, yang udah kenal berapa tahun juga ya. Selamat siang untuk semuanya. Senang hari ini ada di sini. Ini nggak disengaja. Jadi langsung satu frame hari ini ya. Iya, master iya, gitu ini ya. nggak ada janjian atau ketemu di sini ya. Senang aja berada di antara orang-orang hebat ya. Iya, selamat datang Mbak Lisa di studio Iya, kami ya. terima kasih. Baik, saya mau mulai dulu dari yang jelas dari yang punya tempat ini nih ya Rati ya. Rati mungkin boleh dong diulas sedikit nih perkenalannya dengan Pak Gun, dengan Ibu Lisa ini seperti apa, terus hubungannya sejauh mana dalam hubungan spiritual, persahabatannya seperti apa.
apa? Cerita sedikit lah, ulasannya seperti apa nih kayak gitu kan. Terus udah kerjasamanya udah apa aja. Biasanya kan saling bersinergi itu. Iya. Seperti anak dengan dia, kadang saya juga marah dengan dia ya. Banyak yang dia perbuat ya, tetapi ya udahlah ya. Itulah antara ibu dan anak mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini kita berkumpul di sini untuk satu pembahasan, yaitu terutama kita mau bertanya-tanya kepada Pak Gun, karena ini kan tahun kerbau. Ini nanti bisa dijelaskan kerbau apa, bagaimana selanjutnya ya. Jadi monggo Mas Adam dan Pak Gun. Kalau kemarin itu kita membahas peruntungan 2021 melalui dari sisi spiritual dan supernatural ada yang ya. Nah kali ini mungkin kita lebih banyak mengulas tentang astrologi nih Pak, gitu ya. Bagaimana Feng Shui, Hong Shui, terus kemudian sio apa yang kira-kiranya tahun ini beruntung mengikuti sio yang lagi ada tahun ini gitu, terus ada sio apa yang lagi ciong kalau kata orang gitu ya. Tapi sebelumnya kan banyak juga nih, walaupun udah banyak netizen ataupun penonton yang udah tahu tentang Feng Shui, Hong Shui atau segala macam, kan banyak juga yang nggak ngerti nih Pak, kan? Jadi monggo dulu, saya pun sendiri tuh masih dalam tanda tanya ini apa sih gitu loh sebenarnya. Feng Shui itu seperti apa, Hong Shui itu seperti apa, terus hubungannya dengan sio itu seperti apa? Monggo Pak, dijelasin dulu. Semestinya Feng Shui sama Hong Shui itu sama Mas. Jadi Feng Shui itu adalah dialek Mandarinnya, sementara Hong Shui itu dialek Hokkien. Jadi kalau kayak di Indonesia itu satu dialek Jawa, satu dialek Batak. Isinya mah sama aja. Tapi secara internasional namanya itu Feng Shui. Tapi kalau orang Hokkien nyebutnya Hong Shui. Itu sebenarnya sama aja. Jadi Feng Shui atau Hong Shui itu sama saja. Oke. Nah, kalau kita ngomong berkaitan tentang sio dan segala macam, ini semestinya pergerakan planet-planet di tata surya kita. Jadi ini kita belajar ilmu astronomi. Baik. Pergerakan planet-planet tata surya kita tuh dari matahari, Merkurius, Jupiter, semuanya itu kan berputar mengelilingi alam semesta. Energi itu menimbulkan momentum. Baik. Nah, saya mempelajari pengaruh energi itu terhadap bumi dan seisinya. Yang Rati dari sisi spiritual mempelajari hal yang sama. Cuman mungkin Yang Rati menggunakan six sense-nya, antenanya untuk menangkap pesan yang dapat. Sementara kalau saya membaca apa yang akan terjadi. Jadi saya secara sainsnya, Yang Rati secara spiritualnya. Nah, dari energi perputaran planet ini, kita bisa mendownload itu tonan informasi. Apa aja kita bisa. Tergantung pertanyaan. Kita bisa lihat jodoh, kita bisa lihat kesehatan, kita lihat bencana, dan segala macam. Nah, bedanya saya dengan Yang Rati, saya ditanya apa, saya cuma jawab. Tapi apakah ini benar terjadi? Bencana atau apa, saya nggak tahu. Saya cuma ngomong, oke, dengan posisi planet-planet begini, ini kemungkinan misalnya kayak tahun ini, tahun kerbau, yang berkuasa itu adalah elemen air. Kemungkinan akan banyak terjadi banjir, musibah banjir. Nah, kalau kita lihat sekarang ini Bandung, Jawa Tengah. Nah, saya nggak tahu, saya cuma ngomong akan terjadi banjir. Yang Rati dengan kemampuan supranaturalnya, dia bisa lihat kayaknya Jawa Tengah deh. Nah, makanya dari awal kita suka klop, kita suka mengklopkan. Saya cuma dapat informasi kira-kira begini. Yang Rati yang ngecunin, ini bakal banjir. Ya udah, kita fokusnya banjir. Karena kalau enggak, kita narik semua informasi, Mas. Jadi kalau kita baca buku tuh bisa setumpuk begini. Dari segini banyak, yang mana yang penting buat kita? Saya nggak tahu. Yang Rati. Iya. Jadi kalau dipadu-padankan antara dua, justru sinerginya luar biasa. Sangat luar gitu biasa. ya. Justru saya juga kadang-kadang nanya nih klien saya, Pak Gun nih gitu loh, saya karir tahun ini bagaimana? Nah, kita lihat nih gitu loh, wah karir kamu tahun ini bagus atau jelek? Saya nggak tahu jeleknya ini apa. Yang penjabarannya. Ini jeleknya dia bakal ketipu kah? Atau bakal salah beli barang kah? Itu yang artinya. Saya cuma ngelihatnya secara overall. Gitu loh. Jadi saya itu hanya sebagai advisor. Nah, yang artinya kadang-kadang sebagai pemecah masalah. Nah, gitu ya. Jadi saya menengahin gitu loh, kan orang kadang ngomong, wah, Feng Shui itu kalau nih supranatural itu kalau nih. Secara teori, semuanya itu adalah reaksi alam. Semuanya itu adalah sains.
Cuman banyak dari kita yang memang belum mengerti. Nah, makanya saya coba menjelaskan gitu loh. Pergerakan planet-planet ini akan menimbulkan momentum energi. Saya membaca karena pergerakan planet ini NASA keluarin. Kita sekarang lihat di handphone kita begitu banyak. Oh, bulan ada di mana, ini ada di mana, dengan gampang. Tapi apa yang terjadi, saya cuma membaca. Yang Rati yang tuningnya. Lebih detail ya, lebih mendalam ya. Jadi apa yang terjadi langsung? Iya. Jadi kalau saya itu seolah-olah menyusun planning, yang Rati eksekusinya. Iya, ibaratnya kalau Pak Gun A, El Rati A1, A2, A3, Iya. A4 gitu ya. Begitu udah dalam lah pokoknya untuk Betul. penjabaran. Baik, nah itu tadi sekilas tentang Feng Shui dan Hong Shui ya Pak ya. Nah terus Jadi sama aja, Feng sama Shui dan aja Feng Shui ya. sama aja. Terus hubungannya dengan Sio seperti apa, dan Sio apa nih tahun ini? Kan Ya. seperti mungkin udah banyak yang tahu juga tahun ini kayak kerbau logam ya, Betul. kerbau logam. Nah terus minta dijelaskan sedikit nih Pak, kerbau logam itu peruntungannya tahun ini seperti apa dari segi ininya. Nanti dipadu-padankan dengan yang Ratih bagaimana gitu ya. Oke. Dari segi spiritualnya memandang tentang Sio yang ada tahun ini gitu. Betul. Kemudian Sio-sio pendukungnya gitu. Lihat penduduk 700 juta. Masa semua orang sio kerbau sama semua? Beda-beda itu loh, walaupun sio kerbau. Tapi kita ngomong bagaimana gaya kepemimpinan kerbau, saya suka nggak? Kalau saya suka, bagaimana saya bisa menjadi sukses? Kalau saya tidak suka, bagaimana caranya kita ngomong mitigasi atau tidak melanggar aturan supaya nggak kena hukum. Nah makanya dibilang, oh tahun ini sio kambing yang ciong. Nah, sio kambing yang ciong ini mesti tahu bahwa tahun ini yang sio kambing ini dia mungkin banyak melawan aturan si kerbau. Kalau dia melawan aturan kerbau, ya dia akan kena hukuman. Baik. Kalau tahu, oke, berarti sio kambing tahun ini saya itu secara umum nih banyak kan yang punya sio kambing tahun ini akan ganti kerja. Ganti kerja khusus sio kambing ya. Ya bukan berarti sio lain nggak ada, Ya. tapi persentase sio kambing akan banyak perubahan, terutama di masa pandemi ini akan banyak perubahan. Kalau dia tidak mau berubah, ya bisa aja dia kena pecat. Oke. Sebelum dia kena pecat, dia mesti melakukan mitigasi. Aduh, saya mesti cari dulu nih bisnis apa. Seandainya dia kena pecat, dia bisa geser. Baik. Nah, yang berarti nanti dia bisa lihat tidak semua sio kambing begitu gitu loh mas. Dia bisa ngomong, saya kambing, bisa kambing, Mas Adam kambing, bisa aja yang kena saya. Mas Adam enggak. Iya. Nah, di sinilah nanti fungsi yang ganti. Bu Nadi yang kena, Mas Adam enggak kena. Bisa nggak apa-apa. Karena ada 700 juta orang yang sio kambing loh. Jadi tidak bisa disebut, wah sio kambing semua sama, sio kerbau sama, 700 juta. Nah, disitulah kita dengan astrologi ini kita menghitung dari tanggal lahir, tahun, bulan, sampai jam untuk setiap orang ini berbeda-beda. Baik. Terus gini, untuk sio kerbaunya sendiri yang lagi memimpin tahun ini tuh kira-kira gimana Pak? Peruntungannya seperti apa? Terus Oke. sialnya mungkin apesnya di mana atau seperti apa gitu-gitu. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana sih peraturan si kerbau ini Iya. sebagai pemimpin baru. Iya. Ya, si kerbau ngomong tahun ini kan dari segi banyak informasi saya cuma kasih yang penting aja Iya. mas. Kalau kita ngomong berbisnis, kalau yang tadi kan cerita tentang supernaturalnya, Naturalnya. saya lebih banyak cerita ke bisnisnya. Ah. Jadi tahun ini seperti kita ngomong kerbau, semua harus kerja keras. Oke. Karena bawaan kerbau, pekerja keras, Pekerja keras. gitu loh. Tahun ini kalau kita ngomong kerja keras seperti apa? Semua orang mau kerja keras, tapi kan kerja keras seperti apa? Kerja keras tahun ini mesti smart. Apa yang smart mesti dijual? Tahun ini gitu loh, yang mesti dijual itu satu adalah jual mulut. Siapa yang berbisnis jual mulut? Jual mulut ini banyak arti. Saya jual mulut, yang arti jual mulut. Lisa jual mulut. Orang komunikasi, kita buat video ini juga termasuk jual mulut. Saya jual mulut juga, Jual mulut. host kan soal jual mulut. Itu namanya jual mulut. Jadi artinya tahun ini yang main jual mulut tuh digital marketing akan naik daun. Oke. Itu Sesuai kan dengan artinya masanya Pak ya. masanya, apalagi dengan masa pandemi. Iya. Betul kan? Jadi jual mulut. Untuk masuk jual mulut dan turunannya. Turun. Jadi akhirnya Mbak Rati jual aksesoris. Iya. Mbak Rati jual baju. Ini turunannya. Iya. Karena kenapa? Kita bisa ngomong gini, kita mesti pakai yang oke dong. Ah. Itu kan jual mulut, penampilan. Iya. Jadi tahun ini satu jual mulut, kedua art, seni. Seni. Siapapun yang bakal punya seni itu akan naik daun. Oke. Kemudian kita jual ilmu pengetahuan karena tahun ini adalah untuk investasi dari ke atas.
Karena tahun ini karena gara-gara pandemi semua mesti berubah perusahaan. Iya, iya. Siklus kita mesti berubah, ya kan? Jadi setiap orang perlu ilmu pengetahuan untuk nambah skill, terutama skill tentang digital. Karena kalau nggak tahu digital, saya sendiri nggak tahu. Wah, Mas Adam yang jago syuting ini kan gitu loh. Saya nggak ngerti. Waduh, gimana ya buatnya? Mesti belajar. Jadi yang jual skill, yang jual pernak-pernik, seni, yang jual mulut, ini tahunnya. Ya, yang jualnya nanti barang fisik, tahun ini memang jungkir balik. Jadi artinya yang jual barang fisik itu setengah mati, makanya banyak perusahaan yang rugi dan segala macam. Nah, perusahaan-perusahaan ini harus melakukan apa? Supaya produknya laku. Jual mulut juga. Apa artinya jual mulut? Marketingnya, dia perlu Mas Adam sebagai host, dia perlu Eyang Rati untuk supaya apa? Restructuring perusahaan dia, supaya dia bisa selamat. Tapi kalau dia tidak mau berubah, dia tidak coba memarketing, ya dia akan dihantam dengan kompetitor lain, yang endingnya dia bangkrut. Betul kan? Itu jual mulutnya. Keyword yang lain itu apa? Semua sekarang harus kolaborasi. Karena kenapa? Tidak ada yang gede-gede aja sekarang kolaborasi. Kita kecil-kecil kolaborasi. Ini pertama kali ya kita ngomong sama Eyang, sama Lisa. Jadi satu biasanya dia ngomong di TV ini, habis sejamnya dia, saya ngomong. Kita nggak pernah ketemu. Lisa ngomong lagi di tempat saya. Ini suatu kesempatan. Dan ini luar biasa ya kali ini. Kita ketemu bertiga. Kita ketemu bertiga. Ya. Bisa ngumpul. Nah ini kan kita bisa jual mulut. Artinya apa? Pemirsanya Eyang Rati juga dapat pengetahuan tentang saya. Pemirsanya saya juga dapat pengetahuan Eyang Rati. Pemirsanya Lisa juga dapat. Mas Adam juga dapat semua tiga-tiganya. Iya. Dan kita ngomong jual mulut dalam tanda kutip. Iya. Dan kita mesti dekor yang bagus, itu seni. Iya. Kita mesti belajar syuting, Ya. itulah knowledge. Nah, tahun ini yang terjadi begini gitu loh. Tapi dalam tanda kutip juga jual mulut ini gitu loh. Karena tahun ini yang bermain adalah planet Pluto sama Saturnus, kita mesti jual mulutnya yang the truth. Kita mesti jual kebenaran. Ya, kita mesti jual trust. Kita apa? Berarti kita mesti jual quality gitu loh. Karena kalau kita nggak bisa jual trust, kita nggak jual the truth gitu loh, kita nggak bisa responsible terhadap apa yang kita bicarakan, kita nanti akan kena apa? Punishment, bullying. Karena sosial media sekarang ini, saya ngomong sebut tangan-tangan Tuhan. Apa yang kita ngomong sekarang ini, salah ngomong, 5 tahun lagi langsung dibuka. Itu loh Gunadi ngomongnya. Netizen Indonesia bahaya loh. Hukum alam langsung berjalan. Iya, Kalau benar. kita dulu ngomong, biarin deh Tuhan nggak pernah tidur, Benar. Tuhan nggak punya mata. Ini sekarang sosmed adalah tangan-tangan Tuhan. Jadi kalau kita tidak menceritakan the truth, kita tidak trust untuk menjaga kepercayaan, kita akan menerima punishment. Kita akan menerima hukuman. Yang hukuman siapa? Allah. Itu makanya sekarang apapun juga siapa yang bohong kan gitu loh, langsung aja keluar. Jejak Dicari. digitalnya, Jejak digitalnya itu kita makanya. ngomong tangan-tangan Tuhan. Netizen Indonesia lebih cepat dari sambaran petir kayak gitu, cahaya kilat gitu kan. Iya itu kan kita ngomong tangan-tangan Tuhan yang bekerja. Benar. Jadi tahun ini siapa yang menjual the truth, siapa yang menjual trust, akan terjadi transformasi di dalam diri. Bahaya. Tapi kalau dia menjual kebohongan, alam juga akan berbicara. Menerima gitu ya Pak Gun. Baik, terima kasih Pak Gun untuk penjelasan singkat yang luar biasa itu. Baru awal loh ini pemirsa, baru opening aja penjelasannya udah luar biasa banget, bikin greget. Saya aja udah makin penasaran gitu. Terus sekarang saya pengen lihat dari pandangan Eyang Rati. Tadi dari sisi astrologi dan metafisika dan apalah itu ya, masih feng shui dan segala macam. Dari sisi Pak Gunadi. Nah dari pandangan Eyang Rati sendiri seperti apa nih peruntungan tahun ini yang berhubungan dengan sio kerbau, atau mungkin ya tadi mungkin Pak Gun bilang peruntungannya tahun ini seperti ini. Nah penjabarannya karena Pak Gun bilang lebih detailnya Eyang Rati bisa lebih menjelaskan gitu kan peruntungannya dari segi sio yang ada di tahun ini. Monggo silakan ya. Kalau Eyang